Jadi kalau memang Pak Jokowi itu niat untuk hadir di Harlah PBB, pasti beliau akan hadir. Cuma karena memang ada faktor deklarasi Prabowo sebagai capres, ini Pak Jokowi nggak mau ikut-ikutan karena nggak mau diklaim sebagai presiden yang mendukung pencapresan Prabowo. Karena sampai kapanpun di mata Pak Jokowi, Prabowo itu ya calon menteri, bukan calon presiden. Selamat malam semuanya. Hari ini ada satu informasi yang sempat terlewat dari penjelasan atau analisa saya sebelumnya terkait penghinaan yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Karena ketika Rocky menyalak dan menghina Presiden Jokowi, saya menyimpulkan dan meyakini bahwa ini menggambarkan kondisi kebatinan kubu Prabowo Subianto. Mereka lagi marah, emosi gitu ya, kecewa karena Pak Jokowi batal mendukung Prabowo, makanya kemudian Rocky meledak dengan penghinaan-penghinaan itu gitu ya. Karena sebelumnya gitu ya, Pak Jokowi kan sudah nampak mengarahkan dukungannya hanya kepada satu nama capres saja, dan itu sudah dikonfirmasi oleh Mas Gibran bahwa Pak Jokowi benar hanya akan mendukung satu nama capres. Dan seperti yang kita tahu, Pak Jokowi dipastikan akan mendukung Pak Ganjar Pranowo karena Pak Ganjar minimal sudah diberikan 2 bantuan oleh Pak Jokowi, yaitu tim 7 dan baju. Tim 7 ini menurut informan saya, informan A1, tim 7 ini sudah menemani Pak Jokowi sejak tahun 2016 lalu. Dan bahkan salah satu leadernya, pimpinannya, itu sudah menemani Pak Jokowi sejak wali kota Solo, sejak awal gitu ya. Sejak Pak Jokowi masih mencari-cari partai untuk maju di wali kota Solo. Jadi tim 7 ini sangat memahami Pak Jokowi dan sudah menemani sebagai presiden itu setidaknya sejak tahun 2016 lalu tim ini. Nah, tim 7 ini sudah diutus atau ditugaskan oleh Pak Jokowi untuk menemani Pak Ganjar, untuk merumuskan gambaran dan gagasan yang akan disampaikan untuk melanjutkan pembangunan Indonesia sampai 2045 mendatang. Jadi dengan adanya tim 7 ini, Pak Ganjar itu terbantu gitu ya, bisa diberikan banyak sekali informasi yang selama ini sudah dikumpulkan selama bertahun-tahun oleh tim 7 ini. Jadi dengan bantuan tim 7 itu konkret sekali arahan dan dukungan Pak Jokowi kepada Pak Ganjar, dan bahkan dengan diberikan baju kampanye hitam putih garis-garis itu juga sudah menunjukkan dukungan yang real, konkret dari seorang Presiden Jokowi. Makanya kemudian kondisi kebatinan kubu Prabowo itu jadi meledak-ledak. Jadi emosi semua gitu. Karena coba bayangkan gitu ya, Prabowo itu sudah melakukan segalanya coba. Dia sudah bikin baliho di mana-mana, di Solo dan Semarang dia hajar dengan baliho begitu banyaknya. Udah habis banyak itu. Udah banyak uang yang dia keluarkan gitu ya. Tapi tiba-tiba Pak Jokowi, orang yang diincer, yang menjadi gebetan Prabowo, itu kemudian memberikan hadiah kepada orang lain. Coba bayangkan betapa menyakitkan situasi ini gitu ya. Ibarat kita ngincer orang gitu ya, kita sudah kasih segalanya gitu ya. Tiba-tiba orang yang kita suka malah ngasih hadiah sama orang lain. Dikasih baju, dikasih tim 7. Itu kan seperti tersayat-sayat ke punya Prabowo. Makanya kemudian meledaklah si Rocky Gerung dengan segala penghinaannya itu. Karena penghinaan-penghinaan yang disampaikan oleh Rocky itu nggak biasa, itu luar biasa. Karena kalau standar normal biasanya gitu ya, Rocky itu cuma bilang dungu. Ini tiba-tiba muncul dengan bajingan tolol. Ini kan udah di luar batas ya. Kemarahannya sudah meledak-ledak. Tapi di luar analisa itu gitu ya, ternyata ada satu informasi yang terlewat dari pantauan saya, bahwa ternyata sehari sebelum Rocky meledak-ledak dan memaki-maki Presiden Jokowi, itu ada acara Harlah PBB. Ternyata ini puncaknya, ini pemicunya gitu. Ini pemantiknya ini. Ibarat kebakaran, ini koreknya nih, Harlah PBB.
Karena di Harlah PBB ini itu sudah disiapkan agenda untuk mendeklarasikan Prabowo sebagai calon presiden Indonesia. Dan itu sudah disiapkan sangat matang oleh kubu PBB dan tim Prabowo Subianto. Harapannya di Harlah PBB ini itu Pak Jokowi mau hadir sehingga ini menjadi satu bentuk dukungan konkret kepada Prabowo gitu. Ini kalau Pak Jokowi hadir bisa kebayang gitu. Betapa Pak Jokowi nampak sekali mendukung pencapresan Prabowo Subianto. Karena itu yang mereka harapkan dan sudah setting dengan sedemikian rupa. Karena di Harlah PBB ini itu ada ketua-ketua umum partai koalisi. Ada PKB, Caimin, ada Gelora, dan PKN. Dan kalau seandainya Pak Jokowi hadir, ini akan sempurna narasinya bahwa Pak Jokowi mendukung pencapresan Prabowo Subianto. Karena sampai sekarang Pak Jokowi itu belum pernah hadir di deklarasi pencapresan Prabowo gitu. Sementara Pak Jokowi sendiri itu udah ngerti dengan skenario atau rencana ini. Dan Pak Jokowi nggak mau dijebak sama seperti anaknya dijebak oleh Prabowo. Karena dulu gitu ya, beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, itu kan ketika Prabowo hadir di Solo dan kemudian harus ditemani oleh Gibran sebagai wali kota Solo gitu ya. Ya karena menteri datang, wali kota harus nemenin dong, harus ikut makan gitu. Tapi di situ kan terjadi jebakan bahwa di pertemuan itu gitu ya, ternyata Prabowo membawa relawan Gibran. Dan relawan Gibran ini waktu itu tiba-tiba langsung mendeklarasikan Prabowo sebagai Capres 2024. Mereka mengarahkan dukungannya kepada Prabowo. Relawan Gibran ini tanpa koordinasi, tanpa komunikasi sebelumnya dengan Mas Gibran, tiba-tiba mendeklarasikan Prabowo. Dan Gibran yang saat itu ada di lokasi, dia harus menepi gitu ya. Ya Gibran bilang, saya menepi, saya nggak ikut-ikutan deklarasi. Tapi framing dan cerita-cerita di media itu seolah-olah bahwa Gibran itu mendukung pencapresan Prabowo Subianto. Nah Pak Jokowi ini udah ngerti nih, udah ngerti nih trik kalian kayak gini. Udah anak saya dijebak, kalian mau jebak saya juga. Makanya kemudian Pak Jokowi gak hadir di Harlah PBB kemarin gitu. Karena kalau beliau hadir, Pak Jokowi hadir, itu akan sama seperti Mas Gibran. Kejebak di tengah acara. Ya karena kalau soal tim 7 atau desain baju kepada Pak Ganjar, garis-garis hitam putih gitu ya, itu mungkin masih bisa dibantah atau sulit untuk kita yakinkan kepada masyarakat bahwa Pak Jokowi sudah mendukung Pak Ganjar, meskipun ini informasi di tingkat elit gitu ya. Kalau untuk masyarakat kan ya masyarakat itu mau yang mudah-mudah saja gitu ya, ngelihat Mas Gibran hadir di deklarasi relawan Gibran mendukung Prabowo, orang menyimpulkan bahwa oh berarti Mas Gibran dukung Prabowo, padahal nggak kayak gitu ceritanya. Jadi Pak Jokowi sudah mengerti, makanya kemudian Pak Jokowi tidak hadir di Harlah PBB kemarin gitu. Karena kalau beliau hadir, ini nggak kebayang bagaimana situasi politik saat ini dan ke depannya. Dan dari sini, menurut informan saya, ini Pak Jokowi memang tidak ingin diseret-seret terlalu jauh oleh Prabowo Subianto. Nggak ingin dimanfaatkan sedemikian rupa untuk memenangkan Prabowo Subianto. Makanya kemudian Pak Jokowi hanya kirim video kepada PBB. Jadi di Harlah PBB itu yang sudah disiapkan deklarasi mendukung Prabowo itu nggak dihadiri oleh Pak Jokowi, cuma dikasih video. Ya karena kalau Pak Jokowi hadir ini bisa membenarkan klaim-klaim yang salah selama ini. Ya karena klaim bahwa Pak Jokowi mendukung Prabowo itu kan klaim yang salah gitu. Ini kemudian mau disempurnakan oleh kubu Prabowo dan kawan-kawannya. Bahwa kemudian ada alasan Pak Jokowi nggak hadir di Harlah PBB itu karena kecapean, karena baru saja datang dari Cina dan sebagainya. Itu cuma alasan-alasan saja gitu. Sebenarnya Pak Jokowi, menurut informan saya, ya sebenarnya Pak Jokowi ingin hadir di Harlah PBB karena Harlah PBB ini ya cukup penting juga bagi Pak Jokowi.
Ya samalah seperti halnya PKB dan partai-partai yang lain gitu. Pak Jokowi biasa untuk hadir. Tapi ketika mendengar ada rencana deklarasi Prabowo sebagai capres, ini Pak Jokowi langsung mundur. Gak mau ikut-ikutan gitu. Kalau soal alasan kecapean dan sebagainya itu nggak relevan dengan Pak Jokowi. Kalau kita mau bandingkan dengan Muktamar Muhammadiyah di Solo, itu kita bisa lihat bagaimana keseriusan Pak Jokowi menghadiri Muktamar Muhammadiyah waktu itu gitu ya. Karena waktu itu ada KTT APEC tuh di luar negeri juga. Dan Pak Jokowi pulang lebih cepat dan meninggalkan acara KTT APEC. Jadi Pak Jokowi itu sampai di Solo jam 11 malam dan paginya acara Muktamar Muhammadiyah itu Pak Jokowi langsung hadir. Kalau kita bandingkan dengan acara di Cina di mana Pak Jokowi pulang jam 4 dini hari, Sabtu dini hari gitu ya, jam 4 dini hari ke Jakarta, tiba di Jakarta, dan acaranya masih hari Minggu, itu kan cukup lama itu durasi istirahatnya gitu. Kalau kita bandingkan dengan Muktamar Muhammadiyah nggak sebanding gitu. Muktamar Muhammadiyah itu Pak Jokowi tiba di Solo jam 11 malam, paginya jam 9 sudah hadir, bahkan jam 8 katanya itu sudah ada di lokasi. Jadi kalau memang Pak Jokowi itu niat untuk hadir di Harlah PBB, pasti beliau akan hadir. Cuma karena memang ada faktor deklarasi Prabowo sebagai capres, ini Pak Jokowi nggak mau ikut-ikutan karena nggak mau diklaim sebagai presiden yang mendukung pencapresan Prabowo. Karena sampai kapanpun di mata Pak Jokowi, Prabowo itu ya calon menteri, bukan calon presiden. Jadi dari sini clear bahwa Pak Jokowi gak mau dilibatkan dalam pencapresan Prabowo Subianto. Dan Pak Jokowi sampai sekarang hanya menghadiri satu deklarasi capres saja, yaitu deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Indonesia 2024 mendatang. Sehingga dengan situasi yang seperti ini, maka meledaklah si Rocky Gerung sehari setelahnya gitu. Karena ini pemantiknya nih. Karena sudah gak hadir padahal udah disiapin tuh untuk deklarasi capres. Wah, hebat Prabowo ini kalau sampai terjadi gitu ya. Tapi Pak Jokowi ternyata mundur. Jadi ya bisa disimpulkan bahwa Pak Jokowi menolak hadir atau menolak untuk ikut deklarasi pencapresan Prabowo sebagai capres di Pilpres 2024. Sehingga ya dari sini semakin jelaslah arah dukungan Pak Jokowi. Ya ke depan seminggu, 2 minggu atau bulan depan ini tinggal menunggu waktu saja untuk kita dengar dan lihat pernyataan secara terbuka dukungan dari Pak Jokowi kepada Ganjar Pranowo. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.